Layanan keluarga Puspaga hadir dan sangat dibutuhkan oleh para orang tua saat ini. Dampak globalisasi mempengaruhi kondisi pengasuhan keluarga yang tidak optimal tidak hanya terjadi pada keluarga ekonomi rendah, namun juga terjadi pada keluarga ekonomi mapan dan perlu layanan keluarga yang mudah diakses. Tampak para orang tua dan calon orang tua datang ke Puspaga untuk ngobrol tentang keluarga dengan jam layanan yang telah ditetapkan. Dengan beragam persoalan keluarga saat ini, mereka harus kita layani kebutuhannya. Dilayani oleh tenaga profesi atau psikolog. Di Puspaga dapat dijadikan tempat mengobrol cara mengasuh sesuai hak anak. Ada orang tua yang mengeluh anaknya ketagihan gadget. Ada pasangan yang mau menikah ingin mendapatkan bekal menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Melakukan layanan penyuluhan pengasuhan di masyarakat atau di pertemuan orang tua murid sekolah. Juga bisa dilakukan di lapangan terbuka. Dan Puspaga pun hadir di Car Free Day. Puspaga juga membentuk keluarga pelopor dan pelapor pengasuhan di tingkat kelurahan dan desa. Dengan Puspaga dapat membentuk keluarga yang berkualitas, anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat baik fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial untuk mewujudkan Indonesia layak anak 2030 dan generasi emas 2045. Suatu hari, ada dua orang anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sedang berbincang-bincang. Namun tiba-tiba, Aldinda, kita nikah yuk abis lulus SMP, mau? Kejadian hal ini harus kita cegah segera. Kenapa? Apakah kamu tahu, di Indonesia praktik perkawinan anak masih kerap kali terjadi. Padahal setiap anak memiliki haknya sendiri, hak untuk diperlakukan adil, maju, sama, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dilihat dari Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Perkawinan anak ini dapat membuat berbagai dampak terjadi, baik dampak sosial, psikologis, bahkan sampai pada fisik. Kondisi buruk demikian yang paling rawan mengalami adalah pihak perempuan yang melakukan perkawinan anak secara ketahanan dan kekuatan fisik masih belum bisa dikatakan baik untuk melakukan reproduksi. Bahayanya, hal ini yang bisa memicu angka kematian bagi mereka yang tidak kuat secara fisik untuk melahirkan. Tetapi, hal ini juga dapat memicu kematian bagi bayi, baik yang sedang dalam kandungan maupun saat dilahirkan. Selain kematian karena kehamilan pada umur yang belum matang tersebut, mereka rentan terhadap penyakit kelamin, terlebih jika mereka menggunakan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dan tanpa pengetahuan yang cukup untuk menggunakannya. Oleh karenanya, dalam penyelamatan angka kematian, potensi keguguran, serta potensi munculnya penyakit kelamin harus kita cegah segera yang disebabkan oleh perkawinan anak yang rentan dengan hal-hal tersebut. Juga senantiasa melakukan pemeriksaan secara berkala dan periksalah sesegera mungkin jika mengalami hal-hal yang ganjil pada fisik. Cegah perkawinan anak, ciptakan keluarga harmonis. Ciptakan rumah tangga harmonis dan sejahtera tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Jika terjadi KDRT, hubungi pengadilan masyarakat